Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman saat ini berada. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok selanjutnya yaitu saya Ahmad Amun Salam dan juga nanti mewakili teman saya yaitu Umi Mukaromah dan juga Adinda Dwi Adisti akan menyampaikan hasil laporan observasi manajemen kurikulum yang kami laksanakan di salah satu SMK di Kabupaten Sleman, yaitu tepatnya di Kecamatan Turi, di SMK Insan Cendikia Yogyakarta. Ini adalah salah satunya adalah SMK swasta yang berada di Desa Turi dan juga berbasisnya adalah berbasis pesantren atau di bawah manajemen pesantren dengan beberapa sekolah yang ada di sana. Nah, kami langsung saja akan mempresentasikan beberapa hasil observasi yang kami lakukan. Kami ke sana dalam salah satunya adalah juga bertemu dengan guru-guru dan juga khususnya adalah dengan Wakakurikulum di SMK Insan Cendikia. SMK ini berbasis pesantren ya. Saya tadi udah terangkan bahwasanya berbasis pesantren dan juga terintegrasi dengan pesantren Ar-Raudah atau di bawah naungan Yayasan dan D. Krisnawan. Tahun berdirinya ada tahun 2008 dan ada dua jurusan. Yang pertama adalah dua kompetensi keahlian. Pertama adalah TBSM atau Teknik Bisnis Kendaraan Ringan, lalu yang kedua adalah terkait administrasi perkantoran. Nah, biasanya di muridnya pun juga ada dua rombel per masing-masing angkatan dan juga per masing-masing jurusan. Jadi ada sekitar 4 kelas ya kalau tidak salah, dua untuk TBSM dan juga dua untuk administrasi perkantoran. Dan masing-masing kelasnya ada sekitar 20 sampai 25 murid yang terdiri dari yang berasal dari berbagai berbagai daerah di Indonesia. Karena tidak hanya di daerah Sleman atau daerah sana saja, tapi juga banyak sekali bahkan juga ada dari luar Pulau Jawa seperti itu. Nah, salah satu visi dari SMK Insan Cendikia ini adalah mencetak insan berakhlakul mulia, unggul dan juga islami. Tadi kami jelaskan bahwasanya ini berbasisnya pesantren. Jadi pasti dia pun juga terintegrasi bagaimana visinya adalah mencetak insan yang berakhlak mulia, unggul dan juga islami. Baik, langsung perencanaannya saja saya terangkan bahwasanya perencanaan di manajemen kurikulum di SMK Insan Cendikia ini adalah yang pertama adalah kurikulumnya adalah 2013. Jadi apapun yang kemarin itu dia ikut dinas atau ikut dengan pemerintah, maka mereka menggunakan kurikulum 2013. Walaupun berbasis pesantren, tapi mereka berbeda antara kurikulum di pondoknya dan juga kurikulum di sekolah. Jadi kurikulum sekolah khusus semuanya sama, yaitu dengan kurikulum 2013. Namun kalau untuk yang kurikulum pesantren, mereka nanti akan ada kelas sendiri, yaitu mulai siang atau setelah pulang dari sekolah formal sampai dengan malam seperti itu. Jadi mereka secara manajemen pun juga terpisah. Jadi untuk sekolah hanya mereka menaungi untuk manajemen kurikulum yang ada di sekolah saja, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini disusun oleh kurikulum disusun pada awal Juli atau ketika memang masa peralihan tahun ajaran kayak gitu. Lalu juga nanti mereka ketika sudah biasa ya, mereka nanti akan ada pengarahnya adalah tim pengarah dari Wakakurikulum, lalu juga rapat dengan semua guru dan sebagainya untuk penentuan penyusunan kurikulum ini. Secara formal dan sebagainya sudah ada di kurikulum 2013 kayak gitu. Nah, setelah mereka menyusun dan sebagainya, kemudian diperiksa dan juga direvisi oleh Kapsek, baru nanti dikirim ke dinas sebagai laporan kayak gitu. Nah, format penyusunannya disesuaikan dengan format dinas. Jadi sudah ada formatnya, yaitu kaldiknya seperti apapun juga sudah ada dari dinas, sehingga mereka tinggal menyusun dan juga menentukan membagi jadwalnya. Nah, untuk yang terlibatnya itu adalah Kapsek dan juga Wakakurikulum, itu yang utama. Nah, tapi untuk guru-guru dan sebagainya untuk pertimbangan dan untuk mereka lebih ke secara untuk penyumbangan ide, lalu juga kebersamaan rapat bersama dan sebagainya. Lalu pembagian jam mengajar disesuaikan dengan masa kerjanya. Nah, ini juga ya. Jadi kemarin pun juga masa kerjanya pun juga nih mereka yang lebih udah 2 tahun mereka akan dapat sekitar 35 jam mengajar ya dalam sepekannya. Nah, setelahnya adalah pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi biasa mereka pembelajaran mulai hari Senin sampai Sabtu
yaitu mulai dari pukul 7 sampai pukul 12.15. Jadi sampai zuhur mereka melaksanakan KBM yang memang secara kurikulum pun juga sudah terstandar, yaitu dengan kurikulum 2013 kayak gitu. Nah, setelahnya nanti pukul 12.15 sampai dengan malam nanti biasanya dilanjutkan dengan kurikulum di pondok pesantren itu sendiri. Nah, tapi ada beberapa juga kurikulum pesantren yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah. Yang pertama adalah mata pelajaran PAI pastinya ya, yaitu apa yang udah diamalkan di pondok pesantren nanti akan di yang berada di PAI ini, yang berada mata pelajaran di sekolah, maka akan dikuatkan di pondok pesantrennya itu sendiri. Salah satunya adalah mereka siswa diwajibkan untuk menghafal 3 juz untuk syarat lulusnya biasanya selama 3 tahun itu. Lalu juga membaca surat Al-Kahfi juga nih pada setiap hari Jumat, lalu juga ada tadarus dan juga sholat bersama pun juga biasanya dijadwalkan juga kayak gitu. Jadi apa yang tadi menjadi visi misi, walaupun memang menggunakan kurikulum 2013 tapi tetap disesuaikan, yaitu bagaimana mencetak insan-insan yang berakhlak mulia dan juga unggul dan juga Islami. Salah satunya adalah dengan mengadakan beberapa pelajaran atau pengajaran yang memang bentuknya itu ya tadi salah satunya adalah PAI, lalu juga bagaimana tadarus Al-Qur'an, harus hafal beberapa surat juz dan lain sebagainya. Lalu juga ada beberapa ekstrakurikulernya itu seperti pramuka itu pasti wajib, lalu juga ada pencaksilat dan sebagainya. Nah, pengawasan kurikulum itu sendiri juga pasti ada, yaitu pengawasan dari wakakurikulum sendiri bagaimana pelaksanaan pembelajarannya dan sebagainya. Lalu dilanjutkan juga dengan kepala sekolah, lalu juga ada pengawas juga yang datang ke sekolah tiap 1 bulan sekali kayak gitu. Nah, ada juga salah satunya adalah evaluasi kurikulum nanti dilakukan setiap akhir semester pastinya. Nah, peran kepala sekolah apa? Yang pertama adalah peran bersama dengan wakakurikulum menyusun kurikulum sekolah, lalu melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum, mengevaluasi dan mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kurikulum. Dan kepala sekolah bekerja sama dengan keorganisasian sekolah menjalin komunikasi yang baik dalam bidang Kesarpas, Humas dan sebagainya. Nah, itu tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwasanya mulai dari perencanaan pelaksanaan dan juga pengawasan. Dan kami di slide pun juga di PPT dan juga di nanti di makalah kami juga sudah menyiapkan beberapa data pendukung yang memang dari teman-teman jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada kami. Cukup presentasi dari kami, mungkin langsung bisa kita mulai tanya jawab. Sekian, mohon maaf dari kelompok kami jika ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.